إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang hamba yang utama di sisi Allah adalah hamba yang senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang paling mulia di sisi Allah, seorang hamba yang paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika ada seorang sahabat datang ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, 'allimni ilman yuqarribuni ilal jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, ajarkan kami ilmu pengetahuan yang mampu mendekatkan diri kami menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami ilmu pengetahuan yang mampu kami amalkan agar kami jauh dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu baginda Rasul menjawab, idza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanatan. Wahai sahabatku, wahai hambaku, jika engkau ingin dekat dengan surga, jauh dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila engkau terlanjur berbuat dosa, engkau terlanjur berbuat maksiat, engkau melakukan kesalahan hubungannya kepada Allah, maka fattabi'ha hasanatan, susulilah amal perbuatan dengan amal perbuatan yang baik, susulilah amal-amal kesolehan agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunannya, yang selamat dari siksa api neraka menuju keselamatan, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakum. Sahabat lalu bertanya lagi, ya Rasulullah, aminal hasanati qawlu la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, apakah amal kebaikan itu termasuk membaca kalimat tauhid la ilaha illallah? Apakah amal kebaikan itu termasuk berzikir menyebut asma Allah dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wahai Rasulullah, wahai Rasulullah? Lalu Rasul pun menjawab, na'am, hiya
afdholul hasanat. Ya, betul dan benar bahwa sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat yang teragung. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat yang paling utama. Zikir yang paling mulia di antara zikir-zikir yang lainnya adalah zikir membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang artinya barang siapa yang akhir hayatnya, di saat sakaratul mautnya, di saat nafasnya berada di tenggorokannya, lisannya mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau mampu menyebut kalimat yang singkat dan padat Allah, 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 maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Tetapi sebaliknya apabila ada seorang hamba yang akhir hayatnya, sakaratul mautnya, tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka bukan jalan surga yang ia dapatkannya, tapi jalan menuju neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu amal kebaikan kita ketika kita mampu sholat berjamaah, ketika kita mampu berpuasa, ketika kita mampu berzikir apa saja, bahkan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, termasuk ketika kita keluarkan sedekah kita untuk siapa saja, maka hal itu semuanya ada dalam rangka menuju dan mohon kepada Allah agar akhir hayat kita, agar supaya akhir hayat kita diberikan oleh Allah kemudahan akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Yang artinya bahwa innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Allah sendiri menyampaikannya bahwa aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku Allah. Fa'budni, maka beribadalah kepada Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku Allah. Fa'budni, maka minta tolonglah kepada aku Allah. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Wa aqimis sholata, dirikanlah sholat. Wa aqimis sholata, istiqomahkan sholat tepat pada waktunya. Li dzikri, untuk menyebut namaku. Li dzikri, untuk mengingat kepadaku. Li dzikri, untuk selalu berzikir kepadaku. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, apabila kita ingin agar kita muda akhir hayat kita husnul khotimah, maka salah satu di antara yang kita istiqomahkan adalah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dan senantiasa mengistiqomahkan sholat fardu kita, lebih-lebih sholat berjamaah dan sholat berjamaah di samping sholat-sholat sunat rawatib qobliyah ba'diyah dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-farqu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara." Perbedaan kita orang yang muslim, perbedaan kita orang yang mukmin dengan mereka orang-orang yang kafir adalah sholat kita, dan sholat kita. Faman tarokaha, barang siapa yang sering mengabaikan sholat fardunya,
Faman tarokaha, barang siapa yang sering menunda-nunda sholatnya. Faman tarokaha, bahkan siapa yang sering meninggalkan sholat fardunya. Faqad kafaro, maka hamba inilah termasuk orang-orang yang mendekati kekafirannya. Hamba-hamba inilah termasuk orang-orang yang dekat kafirnya daripada imannya, daripada mukminnya, lebih dekat menuju kekafirannya daripada keislaman dan keimanannya. Mengapa dan kenapa? Karena seringnya meninggalkan sholat fardunya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. As-sholatu illa sholati kafaroh. Sholat satu dan sholat yang lainnya adalah kafaroh. Ketika kita mampu mengerjakan sholat duhur, maka sholat duhur sampai dengan waktu asar adalah pelebur dosa. Ketika kita lanjutkan sholat asar, maka di saat sholat asar kita kerjakan mampu melebur dosa sampai waktu maghrib. Maghrib kita mengerjakan sholat, maka maghrib itu pelebur dosa sampai waktu isya. Isya lalu kita kerjakan sholat lagi, maka isya sampai subuh, waktu yang panjang adalah pelebur dosa. Bahkan sholat subuh yang mampu kita kerjakan lebih-lebih berjamaah, maka sholat itu pelebur dosa, dan pelebur dosa. Sehingga hamba-hamba Allah yang istiqomah sholat 5 waktunya, jam berapapun dipanggil oleh Allah, jam berapapun dicabut nyawanya oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa, maka dia akan mendekati keimanan dan keislamannya. Dia akan menuju akhir hayat yang sempurna, husnul khotimah. Mengapa? Sudah dilebur dosa-dosanya dengan sholat fardunya, sudah dilebur dosa-dosanya dengan amal solehnya yang menuju akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, banyak yang mengatakan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah termasuk amalan tahlil, amalan yasinan, amalan doa yang dihadiahkan untuk ahli kubur. Mereka mengatakan bid'ah, mereka mengatakan syirik dan lain sebagainya. Padahal baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku semuanya, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, perbaharuilah imanmu, perbaharuilah imanmu. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana kami memperbarui iman kami wahai Rasulullah? Bagaimana cara kami agar iman kami selalu baru, iman kami selalu kuat, iman kami selalu tebal, bahkan iman ini mampu mengantarkan akhir hayat kita husnul khotimah wahai Rasulullah. Rasul pun menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, maka iman kalian akan menjadi bersih, iman kalian menjadi sempurna, iman kalian akan lebih mantap, iman kalian akan lebih baik. Bahkan iman selalu mengiringi siapa saja yang akhir hayatnya diberikan oleh Allah husnul khotimah, karena selalu memperbarui imannya dengan banyak berzikir, dengan banyak bertahlil di mana-mana dalam rangka memohon kepada Allah, mendoakan kepada ahli kubur, mendoakan keluarga kita semuanya, bahkan kita selalu ingat akan kematian kita. Kafa bil mauti wa'idho, cukup dengan kematian sebagai nasihat kita. Ketika hari ini kita kapan saja mendoakan ahli kubur, hakikatnya ingat akan kematian sebagai nasihat kepada kita. Kalau hari ini kita bertahlilan untuk orang yang meninggal dunia, suatu saat bukan kita yang tahlilan, tapi kita ditahlili oleh saudara kita sesama muslim, saudara kita sesama mukmin, sebagai bentuk ungkapan
meningkatkan zikir kita kepada Allah dan mendoakan kepada ahli kuburnya agar senantiasa mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan keselamatan dari siksa kubur, fitnah kubur, dan mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhiran, mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini senantiasa mampu mendirikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu berzikir kepada Allah, zikir apa saja terutama la ilaha illallah, mampu mengistiqomahkan sholat fardu kita lebih-lebih berjamaah dan berjamaah kapan saja kita dipanggil, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.